Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar dongengan khurafat yang turun-temurun dan selalu bertambah versi-versi terbarunya. Apalagi sekarang ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal, yang dikenal juga dengan bulan Maulud, yang isinya di bulan ini banyak sekali perayaan-perayaan Maulid yang mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan dalih sebagai wujud rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi perayaan Maulid ini ternyata kaum muslimin syarat dengan dongengan-dongengan khurafat. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hadir di setiap majelis maulid. Coba kita simak dongengan mereka yang selalu pro dengan perayaan maulid, kemudian mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar hadir di acara atau di majelis perayaan maulid Nabi. Ada orang yang tidak percaya, Ustadz, mana mungkin Nabi datang saat orang asrokol? Loh, kamu gak percaya? Saya bukan nggak percaya. Kalau yang maulid banyak, di sini asrokol, di sana asrokol, sono asrokol. Nabi kemana dulu? Ini pertanyaan orang yang kurang adab, saudara. Jawabannya pakai contoh. Di saat bulan purnama tanggal 13, 14, 15, bulat itu bulan, cakep itu bulan. Kita semua megang air di ember, naik loteng. Masing-masing kita lihat di ember yang isi air, bulan yang di langit, ada nggak bayangannya di situ? Itu baru bulannya, bagaimana nabinya? Luar biasa mereka ini kaum muslimin. Kalau untuk cerita khurafat, mereka itu dengan mudahnya menerima. Mereka begitu mudahnya menundukkan akal mereka, sehingga mereka bisa membuat berbagai analogi untuk membenarkan keyakinan mereka. Padahal keyakinan yang seperti itu tidak ada landasannya sedikit pun dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalaulah ada satu saja riwayat yang sahih yang datang dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mendatangi majelis para sahabat, Nabi pernah menjumpai para sahabat dalam keadaan sadar, maka kisah-kisah seperti ini akan dibenarkan. Tapi ternyata tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan seperti itu. Bahkan cerita-cerita yang seperti ini bertentangan dengan dalil-dalil terkait masalah alam dunia dan alam barzakh, alam kehidupan dunia dan alam setelah kematian, alam dunia dan alam ruh. Maka cerita-cerita, klaim-klaim bahwasanya Nabi itu bisa hadir secara nyata dalam acara maulid, maka itu tidak bisa diterima. Tapi anehnya kaum muslimin, mereka dengan mudahnya yakin dengan cerita-cerita dongeng seperti itu. Tapi ketika jelas-jelas di dalam hadis, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dikatakan di dalam hadis tersebut, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Nabi mengatakan, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam terakhir. Mereka menolak. Padahal Nabi yang mengatakan. Tapi kalau Habib yang mengatakan, mereka ini bisa langsung menerima. Jadi kalian ini nabinya siapa? Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Kalian menentang. Kalian katakan kalau Allah turun ke langit dunia maka arsy-Nya kosong. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Memang sungguh sangat membagongkan akidah mereka kaum muslimin. Dikatakan oleh para habib bahwa Nabi yang sudah meninggal itu bisa hadir ke majelis maulid, mereka bisa yakin. Bahkan dalam waktu yang bersamaan itu dikatakan Nabi bisa hadir di banyak majelis.
Tapi ketika Al-Quran yang mengatakan Allah di atas arsy, Nabi yang mengatakan Allah turun ke langit dunia, mereka tidak yakin. Malah mengatakan arsy itu alamat palsu. Kok bisa lebih membenarkan perkataan Habib daripada membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW? Dan karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa ruh Nabi itu pernah hadir di majelis apapun setelah meninggalnya beliau SAW, apalagi yang hadir adalah jasadnya, maka giliran kami juga kemudian mengatakan bahwa yang hadir di majelis maulid itu, yang hadir di majelis kalian itu adalah nabi palsu. Apalagi ada orang Syiah yang jelas-jelas mendongengkan bahwa nabi itu pernah hadir dan ada bekas jejaknya, ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW hadir di majelis maulid. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngibul ini kaum muslimin, bohong. Kalau memang ada bekas jejak kaki Nabi yang hadir di acara maulid, artinya Nabi Muhammad SAW pada saat itu hadir dengan jasadnya. Kalau memang ia hadir dengan jasadnya, kenapa harus ditutup? Ya, itu majelis isinya orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW semua. Dan pantaslah kalau kemudian Nabi itu menemui mereka, orang-orang yang mencintai beliau. Dan sekalian Nabi disuruh ceramah di acara majelis tersebut. Seharusnya kan seperti itu. Diminta Nabi itu untuk menyampaikan nasihat supaya umat Islam ini mendapatkan pencerahan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Biar umat ini selamat semua. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Jangan sampai umat ini terpecah belah. Biar umat ini kompak. Pemahamannya bisa benar semua. Ya. Dan tapi ternyata kita lihat ini satu Habib dengan Habib yang lain yang sama-sama merayakan maulid, ya ternyata mereka gontok-gontokan. Jadi akal sehatnya ini di mana? Akal sehat orang-orang yang mempercayai cerita-cerita seperti itu, ya akal sehatnya di mana? Ini orang Syiah juga yang meriwayatkan. Ini orang Syiah kok dipercaya? Ahlus sunnah mempercayai riwayat dari orang Syiah yang akidah mereka itu membenarkan akidah taqiyah. Ya. Jadi kalian ini ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus Syiah wal jamaah. Kita tahu awal berdirinya kelompok Syiah ini, ya, pendirinya adalah orang kafir. Kemudian acara maulid ini asalnya dari orang Syiah. Yang mendongeng kebanyakan orang Syiah. Tapi kok yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah malah membuntuti kepercayaan dan amaliyah-amaliyah orang Syiah. Ini sungguh aneh tapi nyata. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.